Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 terima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu mengenai subjek pajak penghasilan pasal 21. Dalam subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu terdiri dari pegawai, bukan pegawai, penerima uang pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Yang selanjutnya adalah mengenai objek pajak penghasilan pasal 21. Dalam objek pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga adalah penghasilan sehubungan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima, yaitu berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu biasanya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima adalah imbalan bukan pegawai, yaitu biasanya berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan, yaitu biasanya berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang terakhir adalah penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Selanjutnya adalah mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21, yaitu adalah penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan yang diterima dalam 1 bulan kalender melebihi 4,5 juta. Yang kedua adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan, atau upah borongan yang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4,5 juta rupiah. Yang ketiga adalah jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya. Selanjutnya adalah mengenai penghasilan tidak kena pajak PTKP tahunan dan bulanan. Dalam PTKP ini paling rendah untuk penghasilan kena pajak adalah 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin, sehingga totalnya menjadi 58,5 juta dan ditambah lagi 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan lurus atau tanggungan maksimal adalah 3 orang. Untuk detailnya adalah seperti ini. Jadi PTKP penghasilan tidak kena pajak di sini
tidak kawin adalah 0 tanggungan adalah 54 juta. Akan berbeda jika statusnya berubah menjadi kawin, maka akan ditambah 4,5 juta sehingga akan menjadi 58,5 juta. Ketika ditambah lagi satu tanggungan, maka akan ditambah lagi 4,5 juta jadi 63 juta. Jadi inilah rincian PTKP tahunannya. Selanjutnya adalah mengenai tarif, yaitu pada pasal 17 ayat 1 huruf A. Pada tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini untuk tarifnya ada dua macam. Yang pertama adalah bagi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak, ada 4 lapisan. Yang pertama adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, maka dikenakan 20% lebih tinggi, sehingga akan dikenakan tarif 6% dengan penghasilan 0,5 sampai 50 juta, 18%, 30%, dan 36%. Jadi, jika penghasilan kena pajak antara 0,0 sampai 50 juta, maka hanya kena tarif 5% bagi pemilik nomor pokok wajib pajak. Yang terakhir adalah tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi nomor pokok wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, dikenakan tarif lebih tinggi yaitu 20% dari wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.